Jelaskan, coba jelaskan. Jelaskan kepada kami, kenapa sampai Olan pengen mengucapkan 2 kalimat syahadat, pengen masuk Islam? Ya ceritanya panjang. Masya Allah. Ya. Silakan cerita. Ya mungkin gini ya. Ya mungkin ini banyak pro dan kontra gitu ya, karena tahu sendiri kan Fandi gimana saya gitu kan. Iya betul. Nah, ya ini ada persoalan keluarga juga yang tidak bisa gubris di publik, ya. Ya. Salah satunya itu adik saya. Dan ya terserah sih orang mau ngomong saya kayak mau ngomong apa terserah gitu, saya nggak peduli itu gitu kan. Nah, cuman di sini beberapa bulan ya saya mempelajari dan saya pun melihat dan belajar itu Alkitab saya sendiri, dan ini pun saya untuk menerima kebenaran, bukan dihasut, bukan diajarkan siapapun, ya itu atas dasar kemauan saya sendiri. Masya Allah. Teman-teman di bawah, takbir. Aku buka komentar takbir kalian. Jangan typing sembarangan. Nanti ku bisukan kalian. Teman-teman, takbir, Allahu Akbar. Jangan typing sembarangan. Ya, Kalian buat nggak apa-apa mereka gini. Ya, gini loh. Kalau mereka bilang aku prank, mereka bilang aku hanya ya pura-pura atau modus segala macam, itu hak mereka. Mereka punya hak untuk menilai saya gitu. Cuman kalau keimanan saya gimana ya untuk menjelaskannya? Ada yang tidak kalian ketahui yang membuat saya terguncang. Tapi kalau saya ceritakan di sini, ya udah nggak usah cerita, yang itu nggak usah. Ya nggak usah cerita yang itu. Ya. Yang penting jadi hati Olan sudah niat, sudah tulus ingin bersyahadat, ingin masuk Islam, gitu, tanpa ada paksaan ya kan, dan pihak manapun. Tanpa ada paksaan siapapun. Masya Dan Allah. mungkin ya gini, ya mungkin di sini ya saya mengakui orang-orang yang pernah mungkin saya bayar untuk menghujat, saya bayar untuk masuk ke komal-komal muslim, ya mungkin menyaksikan. Ya saya nggak mau, ya terserah mereka mau berkata saya pengkhianat atau bagaimanapun, itu hak mereka. Mereka punya hak untuk menilai saya. Nah, cuman yang saya hadapi saat ini, yang saya rasakan itu tidak mungkin kan saya harus memberitahu kepada orang, oh saya begini. Tidak gitu loh, karena ini di luar layar gitu. Nah, dan orang pun tidak akan paham soal itu gitu loh. Nah, dari sini pun soal identitas saya tadi sudah saya berikan kepada Fandi, Zuma, dan yang lain ya. Nah, dan saya pun tidak ada dipaksa untuk login ke Islam gitu. Dan saya pun ingin lanjut. Ya, di sini saya menunggu Zuma gitu, seperti Bang Zuma perjanjian dari awal gitu. Dan ya mungkin kenapa saya jarang beberapa minggu ini saya sering masuk ke komal-komal gitu kan, mungkin saya mencari pengetahuan gitu, pengetahuan yang gimana ya cara bicaranya,
Ya saya ingin tahu apa sih, kenapa keluarga saya sendiri, maaf kata, bisa mempertahankan dengan bahkan itu dia rela berkorban nyawa demi itu. Di situ saya itu berpikir, kenapa kok bisa ya? Kenapa gitu loh. Nah, di situ saya itu memang saya orang yang jahat, saya orang yang keji, saya seorang yang pendosa, saya seorang yang bisa dibilang itu bukan orang yang baik gitu. Ya terserah, kalau mau bilang saya lintah darat segala macam, itu hak kalian. Kalian bilang saya C6, itu hak kalian. Kalian bilang saya ini segala macam, kalian punya hak untuk menilai saya. Tapi biarkan Tuhan yang tahu, dan biarkan Tuhan yang tahu gimana apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan, yang tahu hati saya, biar Tuhan yang menilai saya. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Aku nggak bisa berkata-kata loh. Soalnya panjang kisah Olan sama Yoga ini panjang. Jadi nggak mampu aku terlalu banyak bicara. Kayak mana kesedihan Yoga ketika dia live lihat kakaknya kayak gitu kan. Keras terhadap dia, tapi tetap dia sayang kepada kakaknya. Ya kan? Nggak bisa berkata-kata terlalu banyak saya soal ini. Kita tunggu saja Bang Zuma. Insya Allah Bang Zuma sebentar lagi naik. Ini Fandi ya. Ini tidak bisa kita ungkapkan karena ya nggak apa-apa, nggak usah ya. Keluarga gitu ya. Nah jadi kalian netizen, kalian nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik layar, kalian nggak paham, ya. Kalian nggak paham itu. Bahkan saya sendiri, ya mungkin awal-awal saya benci, saya akui, saya benci, saya marah, saya merasa bukan saya tapi keluarga semua ya, nggak terima dengan apa yang keluarga saya anut gitu. Cuman di balik itu saya berpikir gitu, ya gimana ya, susah untuk menjelaskan gitu. Ya, Dan aku sapa dulu ini ya kakak kita. Assalamualaikum Kak D. Suaranya nggak kedengaran. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Olan wabarakatuh. Fandi. Waalaikumsalam. Rifa, assalamualaikum Dek. Nggak monitor kan? Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu. Dek. Silakan Olan, silakan. Iya, Salam sayang. Ayuku. ya. Jadi di balik layar gitu, kalian tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Buat ini ya, kalau mungkin si Andi, mungkin dari si Rifa, mungkin dari si Kak D, mungkin tahu apa yang terjadi di balik layar yang saya kerjakan untuk kayak bagaimana saya menutupi, ya, biar kalian paham semua, ya, bagaimana saya menutupi keluarga saya, bagaimana saya menutupi yang terjadi. Ya, nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ya. Memang saya seorang penjahat gitu. Jadi kenapa saya memilih, saya terguncang dengan kata-kata adik saya di saat malam itu dia bertemu dengan saya. Dia bersujud di bawah telapak kaki saya. Dia mencium saya. Ya, dia mencium saya. Dia berbicara kepada saya. Saya sempat bilang, kenapa kau lakukan ini, Dek? Apa tidak ada Roh Kudus lagi di dalam hatimu?
Dan dia bilang, Kak, aku tahu Tuhan itu esa. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Aku sayang samamu, Kak. Dan seandainya pun aku mati, Mama dan kau lah orang yang pertama aku jemput ke surga. Dia cium saya loh. Dia peluk saya. Dia peluk saya. Bayangkan, darah di baju saya karena mimisannya. Ya. Di situ, oh Tuhan, saya bilang, kenapa ini harus terjadi pada keluarga aku, Tuhan? Nggak, saya nggak minta gitu. Kenapa ini terjadi pada keluarga saya gitu? Saya lihat adik saya di situ, ya. Itu ada saksi ya, yang menyaksikan. Saya video call itu. Saya video call Fandi, Kak D, ya, betapa kurusnya dia, betapa hancurnya hatinya melihat. Ya. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan imannya. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan. Ya, sembari kita tunggu Bang Zuma, teman-teman di tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tapnya biar juga Olan tenangkan pikirannya supaya dia bisa ngomong. Mungkin saya masuk sedikit ya. Jadi ini ada yang double Fandi atau siapa, saya nggak tahu. Aku udah mute, lanjut nih, aku udah mute. Oh, aku yang ini ya, bentar. Halo. Sudah kedengeran suaraku nggak? Tadi aku salah ini. Tes. Udah bagus. Lanjut. Ya, jadi gini, yang saya orang yang apa ya? Kalau dikatakan bertengkar itu teman-teman menjadi saksi lah. Tapi kembali lagi bahwa Islam itu mengajarkan hidayah dan pemahaman agama itu hadiah dari Allah. Allah pemilik hati seseorang. Tanpa sadar kita menyaksikan bahwa dakwah itu bukan hanya dengan ilmu. Jadi dakwah dengan akhlak itu dilakukan oleh para mu'alaf seperti yoga. Bagaimana yoga yang sudah terang-terangan Olan, kalau boleh kita katakan, disakiti sama Olan secara, ya mungkin dialah yang tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana kemudian ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia nggak peduli walaupun apapun yang telah dilakukan kakaknya, dia bersujud di kaki kakaknya, lalu dia katakan bahwa nanti kalau aku ke surga yang kujemput kau, Kak. Akhlak yoga ini menyentuh hati Olan. Makanya berdakwah itu di sini saya belajar. Bukan hanya kami para apologet, bukan, jangan sombong para ulama, jangan sombong para apologet, jangan sombong orang berilmu. Bahkan ketika mu'alaf dengan akhlaknya saja dia mampu mengguncang iman orang lain. Itu pembelajaran penting bagi saya. Dan kita nggak pernah tahu Olan berkomunikasi selama ini dengan Kak D, mungkin dapat informasi tentang Islam dari Kak D. Kak D bukan apologet, tapi beliau berkomunikasi intens. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, teman-teman. Dengan akhlak pun itu bahkan jauh lebih mengguncang daripada ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan speechless ya, kehabisan kata-kata. Apa yang saya saksikan malam ini hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya duga, hal yang tidak pernah saya harapkan juga, karena saya berdiskusi lintas agama itu bukan mengharapkan keislaman orang lain, tapi mengharapkan saya bisa menyampaikan pemahaman agama saya seperti yang saya pelajari. Mungkin seperti itu. Lanjut Fandi, Olan, dan Kak D. Ya, silakan Olan. Ada lagi yang mau disampaikan Olan? Ya, Fandi, ya. Dia mengajarkan saya tentang ketulusan, Fandi.
Sa- saya nggak bisa berkata-kata kan. Dari, aduh, kan saya bilang kan, nggak ada, nggak ada seorang kakak yang benci sama adiknya, cuman karena faktor keluarga, ya saya didorong terus sama keluarga untuk nggak bisa saya. Bahkan saya rela membayar orang untuk mencari. Mungkin kalian paham itu di situ. Kak Dek ada yang mau disampaikan mungkin Kak Dek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Salam. Olan, hai. Adikku. Iya kan? Masya Allah ya. Boleh dong cerita dikit unik, boleh ya? Silakan kan. Boleh yuk. Teman-teman kita yang 3 sekian ini, Assalamualaikum. Semoga sehat semua Waalaikumsalam. dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Rifa tahu, Pandi tahu, aku fakir ilmu, apalagi tentang keislaman. Selalu berkomunikasi dengan Olan. Ketika Olan membawa agamanya, berbicara, aku bilang stop, bicara tentang agama Olan. Aku selalu bilang, Olan itu orang baik. Dan udah aku sampaikan di Komal bahwasanya Olan itu orang baik. Olan itu lembut. Tapi namanya perjuangan seorang kakak untuk merebut adiknya kembali, yang sedari kecil sampai hingga dia pergi selalu sama-sama gitu kan Olan? Suka duka sama-sama, cerita lucu sama-sama, seperti itu. Dan dia sangat kehilangan adiknya, sangat banget itu. Aku juga seorang kakak ya, pasti paham terpisah dengan orang yang kita sayangi, apalagi bisa dikatakan Yoga itu adalah adik yang paling disayangin sama Olan. Kalian pikir di balik layar itu aku nggak berantem sama Olan? Aku fine aja? Enggak. Tapi tidak harus aku lawan dengan kemarahan. Aku anggap Olan ini adik kecilku yang lucu aja. Satu hari aku bilang sama Olan, coba berdoa Olan, minta kepada Tuhan, jangan sebut yang satu itu, Tuhan yang satu. Tapi Olan paham, dan lanjutin Olan bagaimana ceritanya itu, sehingga hari ini buat Olan tersentuh, mengakui, walaupun kebimbangan itu ada. Jadi ceritain deh semuanya biar teman-teman kita di bawah itu, jadi hidayah itu datang bisa lewat mana saja, dari pertengkaran. Iya ini lanjut deh. ini pro dan kontra itu Kak ya. Ini pasti banyak gitu, karena saya melakukan seperti ini, itu tidak akan dipungkiri, akan saya dibilang saya pengkhianat, saya dibilang ya cekdam atau segala macamnya itu kan. Ya gini, itu gak saya pungkiri. Mereka berkata itu kepada saya, gak saya pungkiri, mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman disitulah saya tahu kan arti ketulusan ya. Bahkan sudah saya sakiti pun, saya pukul, sampai giginya rontok, dia tetap memaafkan. Dia sujud di kaki saya loh ya. Dia bilang, aku sayang samamu. Dia cium saya. Dia sedikit pun tidak punya dendam dengan saya. Di situ saya Kak terguncang. Kakak kan menyaksikan Kak. Kakak saksikan itu. Saya bilang sama kakak. Betul. Nah,
teman-teman kita doain ya, semoga adik kita Yoga, Hai Yoga, di mana Yoga? Ini ada kakakmu di sini, Olan, yang akan selalu gandengan sama Yoga, tidak akan pernah lepaskan tangan Yoga. Semoga ada Yoga di bawah, Kak Di mewakilin. Dengan kakakmu ada di sini, merinduimu, mencintaimu, menyayangimu, berkorban apapun untukmu. Panggil dia, Olan. Insya Allah dia ada di bawah, dengerin Olan. Ya. Kakak sayang samamu. Perlakuan Takbir, kami teman-teman, seperti Allahu itu, Dik. Akbar. Kami sayang sama kamu, Dik. Ya, karenamu aku tahu arti ketulusan. Kau kayak mengajarkanku tidak ada arti sebuah dendam, padahal aku terus menyakitimu. Ya, aduh, nggak bisa aku ngomong, Kak. Ya, teman-teman, sembari menunggu Bang Zuma, sekalian tap-tap layarnya dikencangin. 1M kita itu kuat, komal kita. Insya Allah malam ini Bang Zuma yang akan langsung menyahadatkan Olan. Teman-teman di tap-tap layar juga ya. Kita doakan juga Yoga, semoga Yoga itu baik-baik saja. Semoga, mudah-mudahan Yoga menyimak ya di bawah ya. Lihat kakaknya. Semoga Yoga menyimak. Silakan Uni, ada yang mau disampaikan lagi Uni sebelum Bang Zuma naik? Gini, saya 6 tahun ya diskusi lintas agama. Banyak yang sudah saya saksikan dan saya lihat. Mulai dari tadi dia teman debat, lawan debat, musuh dalam berdebat, sekarang berada di barisan yang sama. Ada yang tadinya bersama berdebat, teman debat, saling backup, justru menjadi pembenci yang nyata. Ada yang tadinya mereka orang yang mensupport diskusi lintas agama, menjadi pembenci diskusi lintas agama. Jadi setiap kita tuh punya motivasi berbeda-beda. Motivasi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Motivasi atau niat ini menjadi kunci dari amalan. Kalau niat saya berdebat untuk mengislamkan Yoga, Olan, dan orang-orang lain, maka saya jumawa. Karena Allah, pemilik hidayah itu Allah. Yang tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu hanya Allah. Maka dari dulu saya membiasakan diri untuk berdiskusi ini bukan untuk mengislamkan, tapi menjawab kesalahan berpikir. Mengajak untuk memiliki cara berpikir yang normal. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam. Membuktikan bahwa saya sebagai seorang yang fakir ilmu, ibu rumah tangga, dengan keterbatasan saya terseok-seok membuktikan Islam ini benar. Nah, hal tersebut membuat saya tidak merasa punya beban ketika berdiskusi lintas agama. Maka ketika Bang Zuma mengajarkan, adekku, kalau dirimu yang dihujat, jangan kau bersedih. Tapi kalau agamamu, nabimu, Allahmu, maka giroh kita itu harus ada. Makanya saya tidak pernah mengharapkan ada orang di hadapan saya yang begitu membenci saya di awal, begitu menentang saya di awal. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan melihat dia bersyahadat. Tidak pernah saya berharap seperti itu. Hanya saya berharap, saya pernah bicara sama Yoga, semoga Yoga ketika menjadi seorang Islam, dia bisa berdakwah dengan keluarganya, mungkin bukan dengan ilmu. Ternyata Yoga mempraktekkan dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, dengan akhlak pun itu lebih mengguncang. Karena tadi Olan sudah bilang bahwa Islamnya Olan itu, atau niat syahadatnya malam ini dikarenakan melihat akhlaknya Yoga yang sudah teraniaya berapa bulan, dengan badannya yang turun berapa kilo, kurus, tidak tidur, sakit-sakitan, tapi dia tidak pernah mengeluarkan kalimat kasar untuk kakaknya. Ini Islam. Islam itu begitu.
Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku zalim. Apa yang yoga praktikkan itu menampar saya gitu. Apakah saya sudah sama seperti para mualaf ini gitu? Justru saya belajar sama para mualaf ini gitu. Justru saya belajar sama Olan, sekeras-kerasnya Olan, dia bisa lembut, selembut-lembutnya umat Islam bisa menjadi orang yang paling merusak agamanya. Itu bisa terjadi loh. Jadi apa yang terjadi hari ini mengajarkan saya pribadi, juga kepada Kak D saya belajar, kepada kita semua saya melihat bagaimana para apologet ini, bahwa kita tuh tidak ada setitik pun tempat sombong gitu. Tidak ada di antara kita 3,5 ini yang bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan bersyahadat. Saya tidak pernah bisa menjamin bahwa saya mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apa yang saya saksikan malam ini mengajarkan bahwa tidak layak bagi kita mengakukan diri. Apa yang terjadi malam ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita umat Islam, bahwa dakwah itu sesuai dengan porsinya. Belum berilmu dengan akhlak. Kalau dengan ilmu bisa, silahkan. Dengan hartamu, lakukan. Dengan apapun juga kau bisa lakukan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir Allah katakan, Allah tidak membebani siapapun. Ya, mungkin saya kalau dikatakan berlebihan, karena saya tidak pernah mengharapkan Olan bersyahadat. Karena saya lihat betapa kerasnya. Tapi alasan dia bersyahadat karena akhlak yoga itu keren banget gitu. Itu luar biasa. Mungkin itu ya. Silakan yang lain. Baik, saya sapa dulu. Ada Ustadz kita, Ustadz Hanafi. Assalamualaikum. Sama anak Umi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin Bang Jibril mau sampaikan? Waalaikumsalam. Silakan Bang Jibril. Waalaikumsalam Aki. Mendengarkan dulu Bang Fandi. Siap. Ya, Silakan Mbak Deh, Kak Olan, Kak Dek, silakan. disapa salam Aki kita, Jibril. Ya, salam Pak Ustadz, salam Bang Jibril. Iya, salam Olan. Jadi teman-teman, aku nggak cerita lagi ya, sambung yang tadi ya. Olan mic-nya dibuka, bisa kita tiktokan kan, cerita sama teman-teman. Tadi subuh ya, qadarullah, ngobrol sampai pagi. Rifa, Pandi, dengarkan ini semua, Aki, Jibril, teman-teman di bawah, apa yang Olan sampaikan. Kak, aku mau masuk Islam. Biasanya kalau disambar geledek itu kalau kita diputusin sama kekasih kita ya, atau dengar berita kematian, tapi aku kayak disambar geledek karena aku nggak pernah berdakwah sama Olan. Namun aku ikuti justru dari ajaran agamanya dengan cara kasih. Jadi ajaran kasih yang sebenarnya aku praktekkan kepada Olan. Ku benarkan semua dengan 1000 alasannya walaupun batinku menolak. Ku iakan semuanya. Ketika dia ingin menggali lebih dalam lagi, aku takut. Karena aku fakir ilmu. Tapi dengan sedikit yang aku punya, aku cuma menjelaskan siapa Tuhan dan Allah kita sebut kepada Olan. That's it, cuman itu aja. Aku support, ini Kak Ade. aku disalahkan, aku difitnah, dibenci, dimaki setiap hari dengan hujatan. Tapi aku kasihi Olan. Gak pernah kulawan sedikit pun. Karena aku tahu apa yang Olan mau. Cuman adiknya, tidak lebih daripada itu. Dia berjuang terus. Mungkin Allah melihat perjuangan seorang kakak, cinta terhadap adiknya, maka Allah sayang pada Olan. Lantas disentuh hati Olan. Seperti yang kakak selalu sampaikan, Olan, Allah itu maha membolak-balik. Satu permintaan kakak, minta dengan hatimu yang paling terdalam, Dek. Katakan, Tuhan, aku tidak mau melanggar keimanannya menyebut Allah. Aku tidak mau. Tapi jangan sebut siapa-siapa. Tuhan satu-satunya. Alhamdulillah. Langsung disambut sama Allah dengan secepat kilat.
Sama-sama kita di sini nggak nyangka yang katanya Olan penghujat, Olan apa? Sebenarnya Olan tidak menghujat. Sebenarnya Olan mau belajar dan sambil mencari adiknya. Jadi buat teman-teman di bawah sini, aku minta tolong, Olan bagian dari kita. Kita harus sayangin dia. Jadi ini tetap labil. Dia butuh kita, teman-teman. Mungkin gitu aja. Ada yang mau tambahkan? Aki, Jibril, atau Rifa, Fandi, silakan. Ya, silakan Bang Jibril. Perasaan saya terlalu labil untuk ngomong, jadi nanti suara saya malah nanti pecah-pecah. Jadi disambung aja dulu yang lain. Baik. Ustadz Hanafi mungkin ada yang mau disampaikan karena dialog pertama itu dengan yoga kan saya berdua dengan Ustadz Hanafi, yoga dan kawan yoga. Itu awal mula perkenalan kita dengan keluarga yoga dan Olan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz Muhammad Hanafi, guru kita. Silakan Ustadz. Apa ya dari saya teman-teman? Ya, pesan buat siapapun teman-teman yang sedang berlomba berdakwah menyampaikan, saya selalu bilang orang kaya letih, orang miskin letih, orang soleh, orang yang baik letih, orang yang jahat, orang yang zalim juga letih, orang menuju kepada ke masjid letih juga, orang yang menuju kepada kemaksiatan juga letih. Jangan berpikir jadi orang soleh lebih capek daripada orang yang tidak soleh. Jangan. Kenapa? Mereka yang maksiat, mereka yang berdosa itu capek dan dicapekkan dengan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah sadar bahwasanya yang namanya hidup itu pasti capek. Umi Rifa, Pandi, Bang Jibril, dan semua para api, para pendakwah, maupun yang di api maupun yang bukan di api, kalau sudah sadar, mendingan capek yang endingnya akhirnya adalah mendapatkan surga, atau yang capek yang ending akhirnya masuk neraka. Lelah memang kita, capek memang kita, tapi mudah-mudahan hatta talqauni 'alal kautsar, kata Rasulullah. Gak apa-apa capek letih, tapi nanti kutunggu kalian semua di telaga Kautsar tuh, kata Rasulullah. Untoh tugas kalian tuh hanya berdakwah, bukan memaksa orang untuk mendapatkan kebenaran. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi saya dengan, ya tentu Pandi tahu ya, ketika dengan yoga pertama-tamanya itu luar biasa memang. Hanya cuman 2 kali ya Bang Pandi ya ketemu yoga itu. Dan ya alhamdulillah juga ketemu Olan juga sering, betul nggak ya Olan ya? Tapi saya ya, juga minta maaf sama Pak Hanafi, saya pernah maki-maki Bapak gitu, pernah bilang yang enggak gitu. Gak apa-apa. Orang soleh itu bisa salah. Orang yang baik itu bisa salah. Dan orang yang salah itu bisa jadi orang soleh loh, Alan. Gitu loh. Terus yang salah itu siapa? Yang salah itu adalah yang telah merasa soleh, atau yang soleh yang merasa tidak pernah bersalah. Kadang-kadang orang yang sering bermaksiat, orang yang sering bikin salah, bisa lebih mengenal Tuhannya di dalam taubat dan rasa hina yang ia rasakan dalam penyesalan diri, dibandingkan orang yang taat beribadah gitu kan. Tapi kadang-kadang di dalam ibadahnya dia bukan beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada dirinya sendiri, karena sudah terlalu merasa benar dan tidak mau untuk terus belajar. Jadi tidak ada, kalau dari saya pribadi, teman-teman pendiskusi apologet siapapun Anda, saya cuma menyarankan ya terus upgrade lah menjadi pendiskusi yang lebih baik. Kita juga belajar dari kesalahan Umi Rifa, Pandi, saya, Bang Jibril, belajar. Tapi kan kita belajar dari kesalahan kita masing-masing. Oh, saya dulu terlalu begini ya. Apakah ini cara dakwah Rasulullah? Terus upgrade. Ya, mengupgrade diri kita untuk
Terkadang saya sendiri kadang dari ujung rambut sampai ujung kaki kita muhasabah. Sampai malam ini saya lagi buka kajian tadi di komal saya, kajian Riyadhus Shalihin dan juga kitab Ta'limul Muta'allim, dan ditelepon sama Bang Fandi, Ustaz sibuk Ustaz, lagi buka komal ini kajian tiap malam gitu kan. Saya buka kajian tiap malam karena saya basicnya adalah untuk teman-teman yang mungkin dia nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, bahkan dia mu'allaf, maka saya basicnya yang ngajarin mereka tentang akidah, tentang dasar-dasar. Dan saya nyuruh teman-teman yang memang sudah mu'allaf, sudah mendapatkan kebenaran, udah nggak usah ikut-ikut yang namanya debat-debat diskusi lintas agama dulu, benahi dulu keyakinannya, ngaji dulu gitu loh. Free, gratis gitu loh, gratis. Jadi saya selalu, posisi saya menempatkan diri di posisi paling dasar, karena sudah ada yang lebih hebat dari saya. Ada Bang Zurma, Uni Rifa, Bang Jibril, Bang Fandi, dan semuanya itu al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, orang Islam dengan orang Islam yang lain seperti satu bangunan. Ada yang jadi pagar, ada yang jadi pintu, ada yang jadi jendela, ada yang jadi dinding, ada yang jadi atap, ada yang jadi tiang, dan kita bersatu. Ya. Malah jangan posisinya, maaf, saya tidak menyindir siapa, kubu sebelah malah ngaku Islam, tapi kita yang diserang-serang, yang lagi berjuang. Jadi aneh gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa, kita tetap menampilkan diri kita, tidak kedikte dengan gaya-gaya orang yang dia mungkin muslim, mungkin kita banyak salahnya, tapi enggak apa-apa, itu hak mereka. Karena saya selalu bilang sama diri saya sendiri, menasihati diri saya dan santri-santri online dan offline saya, atur yang bisa kamu atur, jangan atur yang nggak bisa kamu atur. Ya. Kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang, kita nggak bisa ngatur mulutnya orang, kita nggak bisa ngatur tingkah lakunya orang. Ya. Tapi yang bisa kita atur adalah apa yang ada dalam diri kita. Maka saya selalu katakan ke teman-teman dengan bahasa yang sangat sederhana, bahwa ayo teman-teman saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Kalau salah, DM saya dengan cara yang lebih benar. Bang Jibril, Uni Rifa, manusia biasa. Dan kita pasti al-insan makalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Gitu loh. Kuasanya orang lain bikin kita marah, bikin kita kesel, bikin kita emosi. Tapi untuk kita emosi, untuk kita marah ada di kendali kita. Gitu loh. Jadi saya tuh enggak pernah berpikir untuk kedikte gitu. Tugas saya hanya menyampaikan, dan saya nggak pernah maksa orang. Maaf, sering kali Bang Jibril dan Nurita mau nyembah sendal jepit, ban dalem, mau nyembah kucing, mau nyembah sapi jadi Tuhan, mau nyembah ular kobra jadi Tuhan, mau nyembah, itu hak mereka. Dan itulah yang terjadi, diskusi-diskusi komal-komal dengan ini. Tujuan kita terus berusaha, karena kita bukan hak kita untuk bikin orang itu hidayah, itu hak Allah. Hak prerogatif Allah untuk ngasih hidayah. Tapi alhamdulillah, kalau Masya Allah ya, saya juga ya sekarang nasihatin diri saya. Siapa sih yang nggak bangga ketika saya dulu sama Olan sempat beberapa kali kita gitu, tapi ya saya biasa. Itu sudah menjadi satu naluri ya. Namanya mempertahankan iman tuh harus gitu loh, kepercayaan tuh harus gitu. Dan itu bagi saya biasa-biasa saja, wajar gitu loh. Dan yang pada akhirnya ya Masya Allah gitu, dengan izin Allah sayang sama Olan bareng dengan adik tercinta. Karena begitu juga saya menasehati yoga, jangan sampai dendam sama keluarga, tampilkan akhlak Nabi gitu loh. Sampaikan kepada kakaknya Olan, nggak boleh benci gitu loh, karena akhlak Nabi kayak gitu ya. Terus belajar luar biasa, dan Masya Allah gitu loh. Izin Allah mudah-mudahan istiqomah. Dan saya sendiri nggak terbersit, saya tuh teman-teman yang di bawah nonton sampai 3.000 bahkan 3 juta kalau perlu, silahkan. Cuman yang saya nasihati untuk teman-teman muslim, Anda merasa bersyukur ketika ada, maaf contoh Olan. Saya barusan telepon salah satu yang ada dalam mobil, saya nggak usah menyebutkan namanya, baju mah ada di dalam mobil. Terus HP-nya lobet. Dia habis jemput tadi saudara kita yang dari Jakarta di bandara. Sekarang arah ke salah satu tempat yang terbaik di Makassar. Ya kurang lebih 10 menit lagi nyampe. Oke? Barusan teleponan. Sama diri Anda yang sudah Islam dari lahir,
Koreksi diri Anda, sudah hafal berapa juz? Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Anda sudah tahu tentang wudhu, syarat rukunnya wudhu, syarat rukunnya salat. Anda sudah memahami itu semua. Anda bersyukur ketika ada orang mu'alaf. Kenapa Anda tidak bersyukur dengan diri Anda yang lahir sudah Islam? Berapa banyak ketertinggalan yang Anda lakukan? Sudah berapa hafal juznya Anda? Yoga sudah bisa baca Quran dan percepatan luar biasa bacaan fasih Qurannya. Tapi Anda yang sudah Islam dari lahir, apakah Anda sekarang sudah mempelajari semuanya? Harusnya Anda lebih bersyukur lagi ketika Allah takdirkan Anda menjadi Islam dari lahir. Harusnya itu yang menjadi koreksi buat teman-teman Islam semua. Sudahkah mencerminkan Islam dari ujung rambut sampai ujung kaki? Sementara dari itu, sambil nunggu, karena saya dapat omongan ini sebetulnya bukan saya yang ngomong, tapi dibisikin nama samping saya, Bang Jibril. Silakan Bang Jibril, biar nggak bisikan mulu ke saya. Lanjut Bang Jibril. Yang bisa saya bilang cuma qadarullah. Karena dari semua cerita pasti ada perspektif. Perspektif itu artinya point of view, dari pandangan dari pandangan saya. Yoga itu sampai detik ini dia satu-satunya yang saya mualafkan. Dia dari SD saya Muhammadiyah, SMP saya Muhammadiyah, sekolah agama. Habis itu beberapa kali saya sebenarnya ikut debat-debat ini bukan untuk menyahadatkan orang, tapi justru niatnya untuk membantah fitnah-fitnah terhadap agama saya, karena mungkin ibadah saya kurang atau ini itu saya kurang, jadi saya ngerasa saya mesti berjuang di sisi lain untuk membela agama Allah. Tapi ya qadarullah tadi yang saya bilang, jadi ketetapan dari Allah yang mungkin 6-7 bulan yang lalu kalau ada orang yang mau syahadat dengan saya nggak mau, karena saya ngerasa saya kurang pantas. Saya pasti kasih ke ustadz saya atau kayak ini, karena memang bukan itu tujuan saya, memang bukan itu mau saya. Tapi nggak tahu kenapa qadarullah, balik lagi, saya yang jarang banget live malam minggu, saya yang memang selalu nggak mau menyahadatkan orang, tiba-tiba di malam itu saya nggak minta KTP, saya nggak minta open kamera, saya nggak, karena itu pure, memang saya ngelihatnya yoga sebagai orang yang jujur, dia ingin tahu, ingin belajar. Makanya begitu ada masalah setelah itu, begitu kaolan, habis itu masuk ke ruangan muslim, habis itu marah, habis itu sampai sempat menghina ustadz saya. Di situ saya ngerasa kayak ini apa itu salah saya ya menyahadatkan orang ya? Atau mungkin memang rasa waktu itu saya nggak mau menyahadatkan orang karena saya takutnya kayak gini nih. Jadi saya nggak mau yang kayak gitu. Apa salah saya ya? Jadi waktu itu saya sampai berpikir, kayaknya saya nggak mau ini deh, nggak mau apa ya, memperbesar masalah. Dari situ ya itu, kalaupun perlu saya mensyahadatkan orang sekali seumur hidup, mungkin itu aja udah, jangan sampai ada lain, jangan sampai tindakan saya. Tapi ya alhamdulillahnya saya nggak berdiri sendiri di sini. Alhamdulillahnya saya ngelihat Kak Di, memang Kak Di, Ustadz Hanafi, Ustadz Tahta, Bang Fandi, Nirifa, Bang Zuma,
Dan yang lain akhirnya memang saya ngerasa oh enggak, saya nggak sendiri di sini. Memang rupanya saya memperapat saf saya. Saya cuma mengisi syaf di sini. Jadi Assalamualaikum abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Akhirnya turun dari Gunung Everest. Lanjut. Iya, sorry saya telat saya. Apalagi nih, salah hotel kita. Ada Ustadz Hanafi rupanya. Assalamualaikum. Akhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Indah Rifa. Bunda semua. Ya, Mbak De, ada Umi, Fandi, siapa? Olan, Masya Allah. Ya, silakan dilanjut lagi perbincangannya. Kayaknya asik nih. Silakan. Iya, sedikit lagi. Jadi ya di situ saya sadar kayak ya saya cuma merapatkan syaf di sini. Jadi yang cuma satu yang saya pesan sama Kak Olan, untuk saya pribadi dari hati saya yang paling dalam, saya ngerasa kebenaran itu perbedaan saya dengan binatang, saya dengan yang tidak menghambakan diri, perbedaan saya dengan makhluk-makhluk lain di luar sana adalah sujud saya. Jadi saya titip ke Kak Olan, nanti begitu ada waktunya kakak sujud sama pencipta langit bumi beserta isinya, saya minta itu aja. Itu karena saya ngerasa itu yang memisahkan saya dengan makhluk-makhluk atau binatang-binatang atau orang-orang yang tidak memiliki Tuhan di luar sana. Itu aja, Kak Olan. Iya Bang Saan. Bang Zuma, kalau ada yang mau disampaikan atau belum? Saya pikir nggak perlu dilama-lamain ya. Memang kalau Olan sudah berniat untuk mengikrarkan syahadat, saya pikir langsung saja Bang Zuma. Dan kalau memang yoga ada di bawah, silakan ditemani kakak Mude naik ke atas. Mudah-mudahan itu juga menambah semangat dan perjuangan kita. Ini awalnya perjuanganmu, Olan, itu kita semuanya berawal. Sekarang masih banyak orang-orang insya Allah akan kembali ke fitrah. Mungkin karena Olan, karena yoga. Jadi yoga naik ke atas, kita mulai saja daripada kita menunggu lama gitu. Saran saya, silakan lanjut. Assalamualaikum Gurunda, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mungkin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olan, Iya, silakan. Olan. Ya, ini gimana? Langsung atau gimana? Kita langsung aja ya. Ya, langsung aja. Kita langsung aja Ini ya. saya pakai selendang dulu ya. Iya. Bentar. Olan kalau bisa open cam, Dek. Iya, pakai selendang dulu bentar. Ya. Jadi Gurunda, Aki, Ustadz, semua yang ada di sini, beliau tadi siang update terus perjalanan beliau pergi ke pasar, pergi ke mall atau kemana. Benar-benar dia mempersiapkan yang udah dipersiapkannya. Dia harus beli ini, dia beli kerudung, bagus warna apa, euforianya itu loh untuk malam ini. Dan dia memang benar-benar buta dengan Islam. Dan dia ketemu sama adiknya itu cuman 1 kali, dan itu mungkin dalam hitungan ya, nggak lama, paling sejam 2 jam. Mungkin Kak D dipanggil yoga ke atas mungkin biar lebih Enggak, stop. Sudah nih, sudah. Jangan dinaikkan yoga. Kalau misalkan dia nyimak di bawah. Oke. Silakan kita lanjutkan saja proses adatnya kalau Olan sudah siap. Ya kalau Olan udah siap, ya Dek.
Boleh mungkin yang lain kalau mau ditambahin. Gurunda, silakan Gurunda. Masya Oke. Allah. Iya buat semua. Kayak Masya Allah cantik sekali adikku Olan. Kayak ibu negara ya kan? Subhanallah. Mirip banget sama yoga dia ya. Nah, nih teman-teman, nyaksi ini. Ini loh, Miss Olan. Mungkin Gurunda kita langsung aja dulu ya. Kita sadatkan Olan. Siap, Dek? Silakan. Iya, oke. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah kenyataan bagaimana saudari kita ini, Ade Olan, kemudian sampai kepada Islam yang tadinya benci, yang tadinya kemudian tidak simpatik dengan Islam. Tapi sepanjang beliau kemudian melihat perdebatan, diskusi dengan apapun itu yang terjadi di dunia sosmed ini, ternyata justru menghantarkan beliau untuk ke Islam. Nah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebencian mengantarkan menjadi cinta. Oke, mungkin kita syahadat ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain kalau ada ingin dipertanyakan ke Dinda Olan, disilahkan. Boleh ikuti saya ya. Tangannya yang kanan telunjuk menunjukkan kita satu Tuhan. Satu tangan. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, disaksikan banyak mata memandang ya. Kita lihat bagaimana seorang kakak memperjuangkan adiknya untuk memiliki sebuah keyakinan yang benar. Namun sekuat apapun penolakan seorang hamba ketika hidayah itu datang, maka tak ada yang mampu menolak itu. Itulah yang terjadi. Kita menjadi saksi sejarah dalam hidup Olan dan keluarganya dengan adiknya, bahwa Islam itu akan datang kepada siapapun yang menggunakan akal sehat. Di balik layar tadi saya komunikasi dengan beliau, teman-teman sekalian. Beliau mengutarakan banyak hal yang sempat membuat saya pun terharu dengan cerita beliau, dan itu adalah fakta real yang dia ceritakan karena dipersaksikan oleh beberapa tim kita di sini ya, termasuk Yoga sendiri dan juga Mbak D, ada Fandi juga yang kemudian di belakang layar banyak memberikan masukan bagaimana Islam ini ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Dinda Olan bisa ikuti saya juga sekali lagi, boleh? Ya boleh kan? Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus
bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan Allah. hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, selanjutnya saya Takbir teman-teman, takbir. Allahu Akbar. Hanafi untuk mendoakan adik ini. Demikian, Masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Olan sambil tolong diaminkan. Kak Olan mudah-mudahan menjadi wasilah pelantara Arasy Allah malam ini di bulan Rajab, teman-teman. Masya Allah. Dan semua itu atas kehendak Allah, dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua skenario yang terbaik dari Allah. Tolong diaminkan ya, Kak Olan. Amin. Agar kiranya kami semua yang termasuk muslim yang di bawah, ada sekian ribu orang nonton, jadi wasilah hajat, keinginan dikabulkan. Dan termasuk mungkin ada keluarga Kak Olan yang belum dapat taufik hidayah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah juga Kak Olan. Dan itulah bukti daripada luar biasanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Sebutkan keinginan hajatnya teman-teman semuanya, siapapun, hajat apapun sebutkan. Wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing, teman-teman. Sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ayahanda ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mereka masih ada yang hidup ya Allah, jadikan kami semua anak yang saleh, yang berbakti kepada mereka pada sisa umur kami dan umur mereka ya Allah. Jikapun ada yang sudah meninggal dunia kedua orang tua kami ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surgamu ya Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad, karena begitu banyak perjuangan dari sahabat-sahabat kami semua ya Allah, termasuk dari organisasi kami API ini ya Allah. Begitu banyak orang yang sedang ingin mengobok-obok, menghancurkan, tapi kami semua yakin ya Allah, di barisan ini ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal ya Allah. Dan kami minta ya Allah, luruskan niat kami semua di API ini maupun yang bukan API yang sedang berdakwah, tujuannya karenamu ya Allah. Allahumma jebur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Kami begitu sedih ya Allah. Kalaulah dengan orang kafir kami tak begitu sedih ya Allah, tapi ketika kami menjadi sedih ketika kami harus melawan dengan sesama muslim kami ya Allah, hibur kami ya Allah, berikan kami kekuatan iman, Islam, kemampuan ya Allah untuk bisa menjadi sedikit saja, tanamkan di hati kami rasa rahman dan rahimmu, kasih sayangmu ya Allah, hingga kami mampu merangkul semuanya ya Allah. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Perbaikilah ya Allah kondisi kami ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad dalam kondisi sedang berdakwah ini ya Allah. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hfad ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah ya Allah kami semua ya Allah dari dosa-dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang kami sengaja maupun yang tidak kami kesengaja ya Allah.
umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas. Ya Allah, wahai Tuhan semesta alam, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera. Ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami semuanya, tanamkan di hati kami rasa cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami, ya Allah, dari sisa umur kami yang ada ini menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran. Jadikanlah kami, ya Allah, menemukan pasangan-pasangan yang hafiz dan hafizah Quran, hafal Quran, faqih Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, dan memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, dan pada akhirnya kami dicintai Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian teman-teman, lanjut. Ya, Gurunda mungkin ada yang mau disampaikan, Gurunda. Iya, mungkin boleh nggak kita tanya jawab nih sama Dinda Ulan? Masya Allah, doanya Ustadz kita tadi luar biasa ya, mudah-mudahan diijabah semuanya doanya. Amin. Boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Gimana nanti ini Adek Ulan ini menghadapi gejolak yang ada? Karena pasti ada gejolak kalau misalnya keluarga udah tahu, kalau para penghujat yang selama ini berkomunikasi dengan Adek Ulan, baru aku naik teman-teman, perjanjian setelah syahadat baru naik. Tidak, kemudian adalah yang saya sendiri pernah berdebat dengan mereka. Kira-kira apa yang Adek Ulan ini akan katakan kepada mereka? Kok tiba-tiba berubah, yang tadinya justru mendukung, memberikan materi kepada mereka yang menghujat ini, kok tiba-tiba justru dirimu yang meluk Islam gitu? Kira-kira jawabannya apa gitu deh? Boleh nggak saya tahu? Ya, kalau soal itu, ya pro dan kontra itu pasti ada. Pasti mereka itu membilang saya itu seperti pengkhianat, itu pasti saya dengar. Bilang saya yang lain, ya itu pasti saya dengar, itu pasti ada. Cuman di sini tidak mungkin Bang, saya pungkiri keimanan saya hanya karena mendengarkan mereka, gitu ya. Dan satu lagi, selama saya hampir 2 bulan ya, 2 bulan ya. Dalam 2 bulan ini, saya itu jujur memang habis-habisan sama mereka gitu. Tidak sedikit pun tidak pernah saya dapatkan hasil yang, maaf kata, yang maksimal gitu. Ya, informasi palsu yang saya dapat, yang dibilang si Rifa yang ngumpatin keluarga saya, yang dibilang si Nora yang ngumpatin keluarga saya, yang dibilang Bang Zuma ngumpatin keluarga saya, yang dibilang Kak D itu segala macam sama mereka, palsu semua. Jadi mereka cuma ingin uang saya gitu. Jadi itu ya udahlah.